Ini bagian ngebatik. Oh, oke. Ini yang namanya ngebatik. Jadi setelah sekian banyak proses, baru kita ngebatik setelah menjadi kain. Wah, ini sudah diberikan warna ya? Satu warna ya. Coba saya mau ambil kainnya, sebentar. Ini ada kain yang tipis sekali dan bertekstur. Mbak, misi ya Mbak. Ini Permisi ya Mbak. biasa nggak tahu ini jadinya Mbak Desi. Ini yang katun polos. Teksturnya gini. Oke. Ini lebih gampang. Mbak Desi taruh dulu cangkirnya, mambungannya. Biar nyobain. Biar nyobain. Oke. Nah, kamu mesti di situ, soalnya kompornya di situ. Permisi ya Mbak ya. Nah. Taruh aja. Then you get it. Tuh. See? Oke. Tapi ingat, ini malam, ini wax. Mhm. Jadi hanya bisa membawanya segitu jauh. Nanti kalau nggak dia udah mulai beku lagi di dalam, harus masuk lagi. Kalau nggak keluar sih Kalau udah masukin lagi ke dalam. Mbak. Oh. Oh, jadi harus terus ya? Iya. Kalau nggak dia membeku ya? Wah, Makanya suka ditiup dulu. nggak bisa. Ditiup Oke, tuh lihat maksudnya nih. supaya ditiup tuh supaya bagian sininya yang itu. kakak gitu. Oh, Nih. gini. Iya. But that's how it feels ya, biar tahu rasanya ya. Bagaimana pembatikan saya? Jelek. Nah, udah ini jangan diterima kerjanya. Aduh, Sakit loh. kalau tumpah panas ya? Iya, iya. Nah, coba ini agak susah. Nah, ini pegang. Ini adalah tekstur. Pembatik di atas tekstur itu adalah Tapi jangan sayang ini nanti rusak. Harus. Itu salah satu terobosan Binhouse. Jadi Binhouse itu adalah satu sejarah seri terobosan. Setiap bengkel kita bikin itu ada terobosan-terobosan baru. Did you know that? Nah, itu sekarang semakin ditiru orang lain. Itu biarin, kita konsentrasiin membuat terobosan, breakthrough. Gitu. Itu adalah pekerjaan kita. Tapi biasanya kalau melakukan breakthrough atau inovasi itu kan berpikir secara inovatif dan kreatif ya. Nah, penerusnya Obin. Nah, mungkin buktinya nanti semua yang dikerjain di sini semua adalah breakthrough. Dan Binhouse sejak kita mulai sampai sekarang sudah melakukan banyak hal ya Mbak, yang tidak pernah dikerjain orang. Betul apa enggak? Ya. Yang tadinya nggak pernah ada, terus kita bikin. Dulu mana ada Mbak kayak gini ya? Nggak ada. Jadi para teman-teman di sini juga mereka punya ide-ide Tahu. yang inovatif ya. Enggak, mereka sih kerja, tapi mereka adalah saksi. Mereka adalah witness gitu. Dan adalah bagian dari sejarah penterobosan ini. Ke depan mimpinya masih apa lagi? Waduh. Terobosan apa Masih lagi? banyak, Ya? seperti Obin bilang tadi, banyak yang ngantri kerjaan atau ngantri mau bikin ini belum sempat. Di sini tanya anak-anak semuanya. Kita sekarang punya masalah adalah banyak yang mesti dikerjain, waktunya nggak cukup, betul nggak Mbak? Ini belum kelar karena segala sesuatu makan waktu segitu lamanya. Oke, dengan PR yang masih banyak, dengan mimpi yang masih dikejar, energinya, Obin, Wah, energi. motivasinya, semangat, ini dapatnya dari mana? Dari mana-mana. Dari mana-mana, dari apa aja. Lihat sesuatu yang wah, yang sakit hati terus down, terus nangis, terus Biasanya apa. kalau down, Nangis. Anak-anak kayak dia udah lama di sini, dia kan tahu. Ya Mbak, tahu kan kalau aku lagi ngomel, lagi nangis,
Kalau lagi sampah diberesin sampai malam. Tahu tuh, anak-anak tahu. Sering ya? Kasihan, marahin lagi kalau 20 20 tahun. tahun. Oh, masih relatif junior kalau begitu. Jadi gitu, jadi soal makanan, ya kan, soal ini. Tahu nggak Desi, yang bikin orang jadi punya energi, bukan Obin aja. Yang bikin orang punya energi, itu care. Peduli, contoh ya. Kita udah jalan di gurun pasir nih, udah lama nih. Terus kita lapar, nggak minum udah seminggu, nggak makan udah seminggu. Udah rasanya udah nggak mungkin duduk, udah nggak mungkin bisa bangun lagi. Terus kita lihat anak kecil, lihat anak kita lagi berdiri di tepi jurang situ, udah mau jatuh, tetap aja masih ada energi untuk ambil itu balik. Itu adalah care yang kasih itu extra energy. Sama kesadaran bahwa you have to do it, itu mesti dilakukan. Oke. Kalau dari segi mungkin agak klise filosofi hidup ya, apa kira-kira yang dikejar dengan sebegitu banyak energi? Apa tadi ya? Gitu. Biasanya orang mungkin ada target tertentu, sukses itu begini, punya ini, mencapai Enggak, kalau saya sih posisi dan lain sebagainya. Obin sendiri apa? Ayah saya pernah cerita. Ayah saya tuh meninggal waktu saya umur 12 tahun. Jadi tapi waktu saya umur 9 tahun si papi cerita. Orang hidup mesti ngejar harta katanya. Terus Obin bilang, hah? Harta? Maksudnya gimana? Iya, tunggu dulu kita ngeberesin harta itu apa. Harta itu bukan uang. Kalau uang itu sarana. Kita perlu makan, perlu uang buat beli. Kita perlu rumah, kita perlu uang buat bangun rumah. Kita mau sekolahin anak, mesti bayar uang sekolah, mesti perlu uang buat beli seragam, beli buku. Oke. Tapi yang namanya harta itu adalah sehat. Sehat pikirannya, hatinya, badannya, keluarga, perbuatan, sahabat. Itu harta, keterampilan, pengetahuan, kebisaan, harapan yang baik-baik untuk orang banyak, itu adalah harta. Ya itu, gitu. Dan ini adalah harta yang Ini harta juga. Dan hal-hal yang di belakangnya desa-desa semuanya. Ini semua harta. Ibu-ibu yang sudah bekerja. Yang dipendem-pendem. Ibu-ibu yang sudah bekerja bersama Obin berpuluh-puluh tahun. Yang udah ngebetah-betahin sama gue gitu. Obin, terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk melihat dari mana hasil karya Obin itu dilahirkan. Dari kita semua. Nanti kalau udah ditayangin aku puterin katanya mbak dari. Ya kita belajar membatik lagi. Oke. Sini tak bantu. Oke. Saya membatik tapi Obin dibatikin. Dibatikin.